Udon merupakan hidangan populer di Jepang. Mie tebal ini dilengkapi dengan kuah kaldu dan taburan daun bawang. Hai kids, siapa yang suka banget sama mie? Nah, kali ini kita akan membahas menu olahan mie dari berbagai negara. Yuk langsung saja kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Cacio e pepe merupakan menu hidangan klasik Italia yang disukai banyak orang. Mirip pasta, mie yang terbuat dari telur ini disajikan dengan saus keju dan lada. Ramen menjadi salah satu olahan mie paling populer di Asia. Makanan ini pertama kali muncul di Jepang pada 1910. Ciri khas ramen memakai mie berwarna kuning terang yang elastis. Ramen kemudian diberi topping lengkap seperti telur rebus, daging, rumput laut, rebung, hingga daun bawang. Udon merupakan hidangan populer di Jepang. Mie tebal ini dilengkapi dengan kuah kaldu dan taburan daun bawang. Kusari merupakan menu nasional warga Mesir. Menu ini terdiri dari nasi, mie, makaroni, dan buncis yang dicampur dengan saus tomat serta cuka. Mie ini paling populer di Vietnam. Namanya po, yang merupakan makanan nasional negara tersebut. Po termasuk dalam kategori sup, dibuat dari kaldu ayam atau daging sapi. Isiannya irisan daging sapi empuk hingga tauge. Po memiliki rasa sederhana namun gurih dan segar. Pad Thai. Makanan ini berasal dari negara Thailand. Kata pad dalam bahasa Thailand berarti tumis. Sesuai dengan cara memasaknya, Pad Thai dibuat dari mie beras sebagai bahan utamanya. Topping pad thai antara lain tahu, udang kering, tauge, telur, dan ayam. Yakisoba. Selain ramen, Jepang juga memiliki menu olahan mie bernama yakisoba. Yakisoba bisa dibuat dari mie ramen berbahan tepung terigu atau mie soba berbahan gandum. Yakisoba dilengkapi topping daging dan aneka sayuran. Chow mein. Mie yang satu ini berasal dari negara Tiongkok. Berupa olahan mie goreng, merupakan mie basah direbus sampai matang lalu digoreng hingga bagian luarnya renyah. Setelah itu, mie ditumis bersama daging atau seafood. Ada juga tambahan sayuran seperti kubis, bawang, jamur, sampai toge. Japchae merupakan mie transparan yang berisi selada, daun bawang, dan kubis. Mie manis dan gurih ini sering disajikan saat musim liburan di Korea Selatan. Laksa. Olahan mie ini terkenal kaya rasa dan memiliki kaldu pedas. Laksa sangat populer di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Pad Siu Ew. Jenis mie ini terbuat dari tepung beras. Mirip kue tiao, mie manis ini berisi sayuran dan bumbu kecap. Sai mein merupakan jenis makanan yang lengkap dengan kaldu dashi, rasanya gurih dengan tambahan topping fish cake, daun bawang, dan daging cincang. Tallarines verdes. Mie ini mirip dengan pesto yang terbuat dari spaghetti dengan saus hijau yang terdiri dari susu dan krim. Siraman saus bayam membuat mie ini creamy. Nah, itulah beragam menu olahan mie berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu asal-usul mie instan. Permintaan global tahunan untuk mie instan diperkirakan mencapai 50 miliar porsi pada 2001. Karena mudah menyatu dengan bahan makanan lokal dan cita rasa tradisional, mie instan pun banyak diterima di pasaran. Mie instan menjadi makanan favorit hampir sebagian besar orang di dunia, termasuk anak-anak. Bukan saja karena harganya yang terjangkau, tapi rasanya juga enak. Makanan ini juga dapat menjadi penyelamat saat nggak ada stok makanan di malam hari ataupun pagi hari. Karena banyak disukai, makanan ini juga terkenal sebagai makanan sejuta umat. Tapi siapa yang tahu asal-usul dari mie instan ini? Yuk kita cari tahu asal-usul dari mie instan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berawal dari Jepang. Mie instan pertama kali dibuat pada tahun 1958 di Jepang atau 10 tahun setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Seorang pengusaha asal Taiwan bernama Momofuku Ando dengan nama asli Wu Baifu inilah sebagai penemu pertama dari mie instan. Jeripaya Ando ini akhirnya membuahkan hasil yang baik. Bahkan, ia juga sempat dipanggil oleh Kementerian Pertanian Jepang dan memberitahukan bahwa pihak Kementerian Jepang ingin mendorong masyarakat Jepang agar mengonsumsi tepung gandum dari Amerika Serikat. Pada saat itu, tepung gandum merupakan komponen utama bahan bantuan yang dikirimkan oleh pihak Amerika Serikat. Kemudian, Ando yang pada saat itu berusia 48 tahun mengubah dirinya menjadi seorang penemu makanan. Kala itu, ia membuat mie instan pertama bernama chicken ramen. Mie dibuat dengan cara mengeringkan mie yang sudah dikukus dan dibumbui dengan minyak panas.
Ando lalu menemukan cara produksi massal mie versi industri dari pengukusan bumbu hingga pengeringan mie dalam minyak panas. Proses tersebut dilakukan agar siap langsung disantap. Mie instan tersebut hanya perlu direbus air mendidih selama 2 menit. Gak heran banyak orang menyebut mie instan ini sebagai ramen ajaib dan langsung populer saat itu. Mie instan dengan bubuk penyedap rasa dalam kemasan terpisah diluncurkan dengan rasa dan kualitas yang lebih baik. Sejak saat itu, semakin banyak varian rasa mie yang dipasarkan dengan kualitas produk yang semakin meningkat. Mie cup. Dalam perkembangannya, tercipta sebuah mie dalam kemasan cup atau dengan nama cup noodle pada tahun 1971. Keistimewaan produk ini yakni merupakan produk mie yang siap santap dan mudah dimasak. Kemasannya berupa mangkok styrofoam yang di dalamnya terdapat mie dengan bumbu kering beku seperti udang, telur, dan sayuran siap makan. Produk ini pun memengaruhi perkembangan seluruh industri makanan olahan. Mie instan ini kemudian banyak menyebar ke Amerika dan Eropa, sehingga tingkat konsumsi pun meningkat pesat. Permintaan global tahunan untuk mie instan diperkirakan mencapai 50 miliar porsi pada 2001. Karena mudah menyatu dengan bahan makanan lokal dan cita rasa tradisional, mie instan pun banyak diterima di pasaran. Gak berhenti sampai di situ. Ando sebagai pencipta mie instan terus melebarkan sayap usahanya, bahkan dengan menciptakan mie instan yang bisa dimakan luar angkasa. Dia pun bekerja sama dengan Japan Aerospace Exploration Agency. Gak heran kalau perkembangan mie begitu sangat pesat. Bahkan di Indonesia sendiri pun mie instan terus populer dan berkembang dengan berbagai jenis cita rasa yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Nah, itulah asal mula dari mie instan berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!